Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Setia Negara Kuningan. 4 wisatawan tewas akibat mobil yang mereka tumpangi terjun ke jurang. Bansos beras 10 kg masih diperlukan keluarga penerima manfaat di Kota Cimahi sehingga mereka rela antri. Buntu travel gelap masih beroperasi, para sopir angkot di Garut mogok massal. Akibatnya para penumpang terlantar. Ratusan sopir mikrobus dan angkutan umum se-Kabupaten Garut mogok massal. Mereka menuntut penertiban travel gelap. Akibat mogok massal ini, para penumpang terlantar. Para sopir angkutan umum ini melakukan sweeping terhadap angkot lain yang masih beroperasi Senin pagi. Mereka memberhentikan setiap angkot yang masih membawa penumpang yang melintas di Bundaran Simpang 5 Tarogong, Garut. Penumpang pun dipaksa turun dan sopir angkot diajak bergabung dalam demo yang digelar Organda. Selain angkutan umum dalam kota, angkutan mikrobus pun turut dalam demo. Transportasi umum publik di Garut dipastikan lumpuh selama mogok massal. Mereka menuntut sejumlah keadilan bagi para sopir angkot, salah satunya ketegasan pemerintah dalam memberantas travel gelap. Yang pertama itu travel gelap. Travel gelap di Kabupaten Garut cukup mengkhawatirkan di mana cukup banyak, dan ini sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Garut. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan pengurus se-Jawa Barat bahwa kalau tidak diselesaikan masalah travel gelap ini juga akan dilakukan aksi mogok. Selanjutnya terkait odong-odong, bagaimana mengenai odong-odong, kami sudah senantiasa berkoordinasi sebenarnya bahwa mereka boleh diperjalankan sama-sama mencari hidup, tetapi jangan masuk ke jalan-jalan protokol. Karena bahwa bagaimanapun mereka mobil-mobil tua, mereka tidak ada perizinan, silakan beroperasi di jalan-jalan desa saja. Dan ketiga adalah pembiayaan di sektor angkutan. Seperti rekan-rekan ketahui, bisa dapat dilihat oleh rekan-rekan semua, bagaimana angkut di Kabupaten Garut, angkot-angkotnya sudah lapuk, sudah dimakan usia, dan sudah tidak layak pakai menurut saya. Imbas mogok massal, ratusan sopir angkot para penumpang angkot terlantar. Polisi pun mengantarkan sejumlah pelajar SD dan SMA menuju ke sekolah masing-masing. Tak hanya pelajar, sejumlah karyawan pabrik pun sempat menunggu lama kedatangan angkot yang tak kunjung datang. Polisi pun membantu para karyawan ini dengan meminta bus yang melintas untuk membawa para karyawan ke pabrik. Mogok jalan nih. Oh iya. Nah, ibu tahu nggak angkotnya lagi mogok jalan? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Jadi barusan jalan kaki. Iya. Nah, ini mau kemana anaknya? Mau sekolah. Mau sekolah. Iya. Nah, Bu, begitu datang polisi, diantar polisi gimana, Bu? Kaget. Kaget. Tapi bersyukur, Bu. Alhamdulillah bersyukur. Apa? Itu salah satu bentuk pelayanan Polri terhadap warga masyarakat. Kita diberitahu bimbingan untuk melayani warga masyarakat dengan ikhlas dan baik. Tadi menyasar daerah mana aja tadi, Dan? Kita sasar semua dari seluruh penjuru karena dari mulai Polsek, Polres, kita bentuk tim untuk menyasar daripada warga masyarakat yang tidak terangkut oleh angkutan umum. Belum diketahui sampai kapan para sopir angkutan umum dan pengusaha mikrobus di Garut ini melumpuhkan pelayanan transportasi umum. Namun para sopir meminta agar tuntutan mereka direalisasikan agar pendapatan mereka kembali normal. Eko Stabuni melaporkan dari Kabupaten Garut. Kecelakaan maut terjadi di objek wisata kawasan Setia Negara Kabupaten Kuningan. 4 orang tewas usai pick up yang dinaikinya terjun ke jurang. Pickup ini ringsek usai terjun ke jurang di kawasan objek wisata di Desa Setia Negara, Kecamatan Cilemus, Kabupaten Kuningan, Minggu petang. Akibatnya, 4 orang tewas, sementara 4 penumpang lainnya terluka dan dirawat di Rumah Sakit Linggarjati, Kuningan. Kecelakaan berawal saat rombongan wisatawan asal Cirebon hendak pulang usai berwisata. Karena jalanan di lokasi yang curam, para wisatawan itu memutuskan untuk berjalan kaki, sementara sopir dan kendaraannya menunggu di jalan raya. Pihak objek wisata kemudian menawarkan kepada 6 wisatawan tersebut menggunakan pickup yang disediakan untuk melintasi jalan turunan yang ada di lokasi tersebut.
Nah, saat melintasi turunan tajam, warga menduga pickup mengalami remblong sehingga terperosok ke jurang setinggi 6 meter. Saya turun sendiri pakai Avanza itu tanpa penumpang karena mengingat turunannya juga tajam gitu. Nah, pihak wisata ya tadi sopir bilang aman, karena sering bawa penumpang dari situ turun ke bawah. Ya, karena memang kalau jalan kaki ya betul-betul agak jauh. Gitu. Curam ya Pak? Ternyata begitu jalan mobil remnya blong. 3 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara sang sopir tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Benar, kecelakaan tunggal di salah satu objek wisata di Kuningan. Tadi sore itu kejadian ya, mobil dengan membawa penumpang. Jadi update terakhir tadi ada 3 orang meninggal dunia di tempat, kemudian dalam perawatan tadi ada 1 orang meninggal. Jadi ada 4, kemudian 4 luka ringan. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi di tempat kejadian guna mengetahui penyebab kecelakaan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Suasana duka menyelimuti pemakaman 3 korban kecelakaan lalu lintas di lokasi wisata di Kabupaten Kuningan. Sejumlah kerabat hingga rekan sejawat korban yang berasal dari Kabupaten Cirebon mengiringi korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. 3 korban kecelakaan lalu lintas yakni Sadiah, Suprapti, dan Tutut, warga desa Jati Merta, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon ini disolatkan di Masjid Kompleks Perumahan Puri Mulya Senin siang. Ketiga korban kecelakaan lalu lintas di lokasi wisata di Desa Setia Negara, Kabupaten Kuningan meninggal di lokasi usai mobil pick-up yang ditumpanginya terjun ke jurang setinggi 6 meter. Dari 6 wisatawan, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sedangkan 3 lainnya hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di sekitar wisata itu berdatangan untuk menjebol pintu wisata itu, kemudian menolong para korban. Ya, di antaranya istri saya juga. Ya. Namun setelah saya lihat di situ ada tanda-tanda yang ketiga orang ini kayaknya sudah meninggal di tempat. Ini yang dievakuasi pertama itu adalah yang begitu sadar 2 orang ya dibawa, termasuk istri saya juga dibawa ke rumah sakit Linggarjati di sana. Kita beralih ke informasi selanjutnya. IJTI Jawa Barat menyelenggarakan Jambore yang ketiga di Kabupaten Garut. Jambore kali ini mengangkat tema meningkatkan kesadaran publik akan bencana serta meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam pilkada serentak. IJTI sebagai sebuah lembaga organisasi kewartawanan yang anggotanya adalah para jurnalis televisi berkepentingan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap ancaman bencana serta adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak. Peran penting yang dimiliki oleh jurnalis televisi inilah yang membuat acara Jambore ketiga Jawa Barat mendatangkan 2 narasumber dari Basarnas dan KPU Jawa Barat. Terkait ancaman bencana alam yang selalu mengintai masyarakat Jawa Barat berupa banjir, longsor maupun gempa, membuat sosialisasi dan informasi tentang kebencanaan sangat penting dilakukan oleh wartawan. Selain itu, wartawan juga diberikan pemahaman bagaimana meliput di wilayah bencana. Bencana, mereka paham bagaimana mengemas berita, tapi kan mereka juga tidak semuanya paham bagaimana bekerja dalam suasana bencana. Dalam hari ini, dalam 2 hari ini, semua akan ditambah sehingga mereka akan pulang dengan ilmu yang sangat luar biasa. Itu akan ditularkan lagi para jurnalis lainnya juga. Karena hari ini mungkin datang 100-an, tapi anggota IJTI di Jawa Barat sekitar 300-an. 300 ini akan kemudian menginformasikan apa yang kejadian pada hari ini. Lagi-lagi soal peningkatan kompetensi para jurnalis terkait dengan kebencanaan. Selain itu, dalam Jambore juga mensosialisasikan pilkada serentak di Jawa Barat. Pentingnya partisipasi pemilih menjadi pekerjaan rumah bagi KPU Jawa Barat. Rendahnya partisipasi karena faktor luasnya wilayah dan banyaknya pemilih yang mencapai 36 juta. Besar dan luasan wilayah Jawa Barat yang besar.
dalam penetapan rekapitulasi DPT kita dari 36 juta, hampir 7 jutanya itu adalah pemilih milenial atau pemilih pemula. Bagi kami ini menjadi sebuah tantangan. Tidak hanya teman-teman pemilih pemula itu untuk dijadikan pemilih saja, tapi kemarin kami juga mengajak teman-teman untuk menjadi penyelenggara, untuk menjadi petugas KPPS. Karena ada hampir 700.000 orang yang akan kita rekrut untuk 74.000 TPS nanti. Untuk mendukung itu, maka KPU Jawa Barat menggandeng para wartawan untuk terus mensosialisasikan pilkada yang akan datang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.